alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan bisa istiqomah yang keempat kalinya ini pertemuan selanjutnya. Pengajian ngaji bareng ngaji apa iki? Al-Kasbah Tabyin. Jadi yang pertama-tama yang jelas kita itu senantiasa meminta kepada Allah Ta'ala. Semoga ya kita itu masih diberikan selalu kekuatan ya. Kekuatan untuk bisa terus istiqomah, untuk agar hati kita pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin itu? Apa? Sampai mana? Apa kalimatnya? Marhaban bi syi'aril sholihin. Oke. Pertemuan minggu ini nih kita masih ini ya. Masih membahas tentang bahwa setelah Imam Ghazali memaparkan ketertipuan dari golongan kafir, di pertemuan kemarin kita membahas tentang ada orang yang beriman secara lisan dan secara akidah juga beriman kepada Allah, tapi dia itu masih tertipu, dan jenis ketertipuannya ini seperti orang kafir. Seperti itu ya. Lah kemarin juga sudah dijelaskan bahwa letak ketertipuannya ini adalah bagaimana mereka ini yang beriman secara lisan dan secara akidah juga sudah percaya kepada Allah Ta'ala, namun tertipu, yaitu lebih kepada mengutamakan dan mengedepankan permasalahan agama, dunia terhadap apa perintah Allah. Makanya jelas di bahasa Imam Ghazali ini yang dimaksud orang mukmin yang tertipu dan ketertipuannya itu seperti orang kafir, yaitu mereka yang doya'u awamirallahi, yaitu orang-orang mukmin yang menyia-nyiakan perintah Allah. Mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Arti menyia-nyiakan perintah Allah itu ya apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan anukan itu tidak dilakukan dengan baik dan hanya disia-siakan. Kan gitu. Bukan hanya itu. Mereka juga watadannasu bisyahawati. Mereka juga apa? Mengotori amal mereka, kehidupan mereka dengan apa? Dengan syahwat. Syahwat artinya ya dalam kehidupan itu masih mengikuti hawa nafsu. Dan mereka itu semualah yang disebut sebagai orang yang tertipu, dan ketertipuannya itu menyerupai orang kafir. Contohnya masih banyak lah, mungkin bahkan kita sendiri itu masih sering melakukan dan mengalami bahwa untuk urusan dunia kita siap lembur. Tapi untuk bab akhirat ya sifatnya itu perintah Allah dan perintah ajakan Kanjeng Nabi itu nggak rela, nggak siap kita kadang untuk berlembur tuh, ya kan gitu, ya kan. Nah ini kata Imam Ghazali, orang seperti ini yang rela mati-matian dan mengedepankan urusan duniawi itu sejatinya hidupnya tertipu. Makanya di sini digambarkan di akhir statement kemarin, Imam Ghazali mengutip pendapatnya para arbabul basair, bahwa mereka itu ketika diberikan Allah Ta'ala, didatangkan kepada mereka sebuah kenikmatan dunia, hazinu, mereka bersedih. Dalam redaksi lain, di dalam kitab lain, itu Qala arbabul basair itu mereka mengatakan hazinu wa qalu dzambun ammalallahu uqubatahu. Jadi yang namanya nikmat dunia itu adalah dosa yang
hukumannya didahulukan. Paham nggak? Bagi mereka dunia itu adalah sebuah dosa yang hukumannya itu didahulukan. Artinya dia jelas kenapa mereka sedih, karena mereka akan pusing, disulitkan, direpotkan dengan urusan dunia. Sebab itu dunia itu kalau salah-salah dalam mengalokasikannya, ya, salah-salah dalam menggunakannya, itu akan dihisab. Paham ya? Nah, karena hal semacam itulah mereka itu merasa bahwa dunia itu adalah perkara yang menyedihkan. Begitulah. Apa? Kata mereka, qalu dzanbun ammalallahu uqubata. Makanya bagi orang-orang yang sudah diberikan makrifat itu ya memandang dunia itu ya nggak bakal seantusias kita gitu loh. Ya kan gitu. Oke, lanjut, masih berkaitan dengan yang kemarin. Wa qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal faqad qala Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini Imam Ghazali menukil salah satu firman Allah. Firmannya pun ingin menika faqad qala, maka teman-teman dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halai maha luhur sapa Allah. Dawuh Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ing dawuh fa ammal insanu ila akhirih. Fa ammal insanu maka anapun utawi menungso iku idza mabtalahu nalikane nyoba ing insan sapa rabbuhu pangerane insan fa akramahu mangka mulyaaken sapa rabbuhu hu ing insan wa na'amahu lan maringi nikmat sapa rabbuhu hune meng insan. Nah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa salah satu bukti mereka itu tertipu yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam, kalau di sini ada nih footnote-nya ini. Di surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah. Mereka beranggapan bahwa dunia ini dikira mereka bahwa Allah Ta'ala itu sayang. Paham ya? Ketika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan, kemudahan, ya, yang sifatnya duniawi, itu mereka punya anggapan Allah Ta'ala itu sayang. Padahal belum tentu. Padahal makanya kemarin dijelaskan bahwa kaidah yang kemarin, walaisa kullu muhsinin muhibban. Tidak semua sesuatu yang sifatnya muhsin, kebaikan yang menurut kita, itu adalah tanda bahwa kita itu dicintai. Belum tentu. Makanya orang-orang kafir itu beranggapan, orang-orang bukan hanya kafir, mereka beranggapan bahwa ketika Allah Ta'ala itu memberikan nikmat dunia, itu tandanya Allah Ta'ala sayang. Tapi kebalikannya, ketika mereka dipersulit oleh Allah Ta'ala, urusannya sulit, nggak terlalu lancar, nyari dunia juga nggak terlalu brol-brolan gitu loh, kadang rugi kadang untung, maka mereka beranggapan bahwa Allah Ta'ala tidak wah, Allah Ta'ala nggak sayang ini, nggak beres ini, aku sholat 5 waktu nggak pernah telat, adzan saya langsung berangkat kok, yo kadang rugi kadang untung gitu loh ya. Orang yang punya pandangan demikian adalah orang yang merugi, orang yang tertipu hidupnya. Karena sebenarnya menurut Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa yang namanya kalau orang beriman benar-benar kepada Allah Ta'ala, apapun kondisinya, ya mereka bersyukur. Paham ya? Maksud dari firman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah itu, kalau Allah Ta'ala memberikan sebuah kenikmatan, wah, berarti Allah Ta'ala itu memuliakan. Allah Ta'ala memberikan nikmat, Allah Ta'ala itu berarti sayang. Kan gitu? Padahal nggak semacam itu. Dan mereka juga mengatakan ketika mereka dipersulit, wah Allah Ta'ala ini nggak sayang. Kan gitu. Padahal nggak seperti itu. Makanya Ibnu Athaillah ini pernah dawuh begini. Imam Ibnu Athaillah ini pernah dawuh. Adapun Imam Ibnu Athaillah adalah di hikam itu ada menjelaskan bahwa di bab khauf, takut. Imam Ibnu Athaillah itu dawuh seperti ini.
min wujudi ihsani ilaika. Saya sampai nyatet. Min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaatika ma'ahu. Ayyakuna dzalika istidrajan laka. Ketika kita diberikan kemudahan, harta duniawi pun diberikan jor-joran sama Allah Ta'ala. Urusan bisnis apapun lancar, mudah aja. Nikmat tuh enak aja. Tapi sejatinya pada kondisi itu kita tuh masih bahasanya itu masih aja langgeng melakukan dosa. Tapi kok kita diberikan nikmat yang nggak ada habisnya. Urusan ini lancar, ini lancar, bisnis ini gol, terus. Padahal hitung-hitungan maksiat kita juga jalan terus. Paham ya? Kata Imam Ibnu Athaillah, hati-hati dengan demikian. Karena bisa jadi, kok bisa kita maksiat jalan, tapi nikmat dan karunia juga jalan. Hati-hati.